Bagaimana sih cara kredit rumah KPR untuk semua teman-teman, tidak hanya milenial atau Gen Z ya sekarang ini ya, agar teman-teman ini sedikit mengetahui tata cara dan prosedur bagaimana cara mengambil kredit rumah secara KPR di tahun 2024 ini. Kita akan bahas secara global ya teman-teman ya. Apa saja persyaratan dan bagaimana sih cara mengajukan kredit rumah secara KPR. Simak terus pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiatnya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi informasi seputar dunia perkreditan perbankan di Indonesia. Mungkin saya ingin membahas sedikit tentang perumahan, yakni kredit rumah KPR. Kalau yang sebelumnya saya sudah membahas banyak sekali kredit konsumer, baik itu retail atau mikro, untuk menambah modal kerja teman-teman. Nah, di kesempatan ini saya ingin membahas tentang KPR atau kredit hunian atau kredit perumahan. Nah, teman-teman, untuk teman-teman ketahui bersama bahwa banyak sekali ya isu-isu seperti rendahnya daya beli masyarakat tentang perumahan atau KPR, baik itu subsidi ataupun komersil, itu sudah sering kali dibahas oleh semua orang dan semua pakar. Ya, memang daya beli masyarakat Indonesia ini agak sedikit kesusahan. Memang tidak secara masif atau tidak secara besar semua orang ini mengajukan kredit perumahan atau KPR, tapi ada juga orang-orang yang masih aware dan juga masih membutuhkan untuk kebutuhan papan. Nah, kebutuhan papan ini adalah seperti rumah ataupun KPR. Baik itu cash ataupun KPR, secara sistematis itu prosesnya sama saja teman-teman ya. Yang berbeda adalah akad jual belinya. Kalau teman-teman mungkin memiliki tabungan banyak, menginginkan pembelian rumah itu secara cash, ya nanti silakan saja teman-teman melalui prosedur yang sudah disepakati dengan penjualnya. Tapi kalau teman-teman ini budgetnya tebal-tebal, tidak terlalu tebal, mungkin teman-teman bisa mengakumulasikan sebagian tabungan teman-teman ini di kredit KPR. Jadi teman-teman punya rumah dan juga tabungannya juga tidak habis. Ada juga nih yang berpikiran seperti ini teman-teman. Kredit KPR itu kan kredit mahal. Kita tidak mengetahui berapa sih jumlah bunga tiap bulan yang harus kita bayar. Sebenarnya teman-teman, jumlah bunga yang harus kita bayarkan di kredit perumahan itu ada 3 macam teman-teman. 3 macam kredit, 3 macam bunga yang ada di KPR. Yang pertama adalah untuk tipe rumah yang subsidi. Nah, untuk tipe rumah subsidi ini teman-teman bisa memilih untuk bunga flat sampai lunas ya. Karena ini biasanya rumah subsidi ini, atau bisa disebut orang-orang bank ini rumah FLPP, rumah bersubsidi ya. Itu bunganya flat sampai lunas. Jangka waktunya berapa? Jangka waktunya bisa sampai usia teman-teman ini hampir mendekati 55 tahun. Mungkin ada juga yang untuk jangka waktunya ini biasanya maksimal sampai ada yang 25 tahun, tergantung si pengaju. Semakin muda si pengaju ini mengajukan pinjaman perumahan, maka teman-teman ini bisa semakin panjang untuk jangka waktu pengajuan pinjaman KPR. Nah, tapi dengan catatan semakin panjang jangka waktu teman-teman ini mengajukan kredit KPR, maka bunganya yang dibayarkan ke bank itu juga akan semakin besar. Jadi awas, hati-hati teman-teman. Teman-teman nanti jangan sampai kaget nih kalau misalkan saya udah membayar 6 tahun dari jangka waktu 20 tahun kok pokok pinjaman atau outstanding pinjaman KPR saya masih segini, padahal saya sudah bayar 6 tahun. Nah,
Jadi semakin panjang juga bunganya itu akan semakin besar. Jadi teman-teman nanti biasanya akan diminta atau disuruh secara sistem ya, nggak langsung ngomong ke teman-teman biasanya nih. Jadi secara sistematis bank itu membayarkan bunga dulu baru pokok. Semakin panjang jangka waktu berarti bunga yang dibayarkan ke bank itu, baik itu kredit subsidi ataupun komersil, itu bunganya dulu yang besar baru pokoknya kecil. Tapi kalau teman-teman memilih jangka waktu yang pendek atau tidak terlalu panjang ya, disesuaikan juga tapi dengan budget kemampuan angsuran teman-teman tiap bulan. Semakin pendek jangka waktu untuk kredit KPR, maka teman-teman ini untuk pembayarannya akan terbalik, lebih besar pokok daripada bunga, gitu ya teman-teman ya, sebagai patokan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tiba-tiba kaget loh, kok ternyata kredit KPR saya outstandingnya masih segini, padahal saya sudah bayar sekian tahun dari jangka waktu sekian puluh tahun. Nah itu salah teman-teman. Jadi kredit bunga KPR itu berbanding terbalik, semakin panjang jangka waktu bunganya semakin besar, semakin pendek jangka waktu pokoknya semakin besar gitu. Itu untuk dasar perhitungan kemampuan bayar teman-teman yang dimungkinkan nanti teman-teman mengangsur KPR tiap bulannya. Berbicara lagi masalah kredit perumahan. Tadi kan saya sudah bahas kredit perumahan ada subsidi, FLPP ataupun non-subsidi ya. Kalaupun non-subsidi ini biasanya bunganya lebih besar daripada subsidi. Dan juga kalau kredit KPR non-subsidi ini biasanya teman-teman akan diberikan 3 pilihan bunga. Flat berjenjang ataupun anuitas ya. Bedanya apa dari kita membayar bunga flat? Itu membayar bunga flat itu biasanya ada promo-promo bank-bank tertentu. Kalau ulang tahun itu biasanya promo KPR, itu bisa flat teman-teman. Ada juga yang flat berjenjang. Flat berjenjang ini misalkan nih teman-teman kredit perumahan. Nah teman-teman ini di 2 tahun pertama misalkan flat, kemudian tahun selanjutnya nanti berjenjang bunganya. Dari mulai misalkan flatnya 3%, nanti berjenjangnya 4%, 5%, 6%, tiap tahunnya itu akan naik. Kemudian ada yang dari awal itu anuitas, jadi tidak ada promo apapun. Itu bisa juga teman-teman. Ada bank juga yang menawarkan program seperti itu dengan syarat dan ketentuan biasanya nanti ada berbagai macam potongan biasanya, tapi tidak semuanya sih teman-teman ya, itu untuk kredit-kredit tertentu saja. Kemudian nih teman-teman jangan sampai mengambil kredit perumahan atau KPR ini tidak disesuaikan dengan budget ataupun anggaran angsuran tiap bulan yang bisa teman-teman bayarkan. Misalkan teman-teman gajinya 5 juta, pengen ngambil perumahan non-subsidi, artinya komersil ya. Dengan bunga komersil itu jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman kredit KPR subsidi. Maka nanti kebutuhan teman-teman ini, kalau teman-teman ngambil KPR komersil kan bunganya flat berjenjang, akan naik tiap tahunnya. Bisa di tahun kedua nanti tiba-tiba angsurannya dari semula 3 juta jadi 3.500.000. Di tahun keempat nanti bisa juga 4 juta dan seterusnya. Jadi teman-teman disesuaikan. Saya sarankan untuk teman-teman yang akan mengambil cicilan angsuran KPR atau baru akan memulai menghitung, saya rasa maksimalkan budget di 30% dari gaji ya. Jangan sampai lebih, kurang lebih baik, jangan sampai lebih, karena itu istilahnya untuk ancang-ancang jika teman-teman ini menemui bunga berjenjang di tahun ke X atau ke Y ya, karena semua bank itu untuk kredit KPR itu akan berjenjang semuanya, tidak flat kalau teman-teman ambil komersil, tapi kalau teman-teman ini ambil subsidi flat sampai lunas. Nah, kemudian saya berikan tips dan trik kepada teman-teman untuk teman-teman yang akan mengambil kredit perumahan atau KPR, itu disesuaikan dengan lingkungan. Yang pertama, yang kedua jarak tempuh. Apakah teman-teman ini memiliki tempat kerja yang lumayan jauh dan akan diperdekat, tapi disesuaikan dengan kebutuhan.
ternyata jarak tempuhnya dekat, tapi rumahnya mahal ya. Teman-teman agak minggir lah. Jadi perumahan itu biasanya ada beberapa ring ya teman-teman. Ada ring A, B, C. Ring A itu yang paling dekat dengan sejumlah aktivitas atau fasilitas umum. Ring kedua ini agak dekat. Ring ketiga ini agak jauh ya. Teman-teman bisa milih tuh di antara berbagai macam ring hijau, merah, kuning biasanya kalau di perumahan teman-teman. Kalau ring merah ini sangat dekat. Ring kuning ini kurang lebih agak deket, ring yang merah ini jauh. Ring hijau ini jauh ya. Kalau teman-teman pilih ring hijau ya pasti harga jual beli untuk perumahannya lebih murah daripada ring merah. Kalau ring kuning biasanya sedang-sedang saja karena tidak jauh dan juga tidak dekat, ya cukup untuk dijangkau. Kemudian teman-teman, jika memang teman-teman ini mengajukan kredit KPR, nanti disiapkan syarat-syaratnya ya, seperti rekening koran. Kalau teman-teman pegawai itu rekening koran, rekomendasi atasan, kemudian KTP teman-teman sebagai pengaju, dan juga KTP pasangan kalau teman-teman sudah menikah, buku nikah. Kalau belum, nanti surat keterangan belum menikah. Kemudian ada KK, ada NPWP. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk mentransfer sejumlah uang muka yang telah disepakati bersama. Apakah uang muka ini sesuai dengan budget minimal dari developer, atau teman-teman bisa nambahin nih uang muka dari harga rumah tersebut. Jadi semakin tinggi uang muka, semakin ringan angsurannya. Juga kalau teman-teman pingin angsuran lebih ringan, jangka waktu memang agak panjang tapi bunganya juga lebih besar. Tapi bisa teman-teman antisipasi untuk kredit KPR ini bisa dilunasi lebih cepat nih teman-teman. Biasanya ada berbagai macam KPR yang bisa dilunasi dipercepat tapi minimal 1 tahun. Kalau teman-teman sudah 1 tahun mengasur, bisa dilunasi dipercepat, mengurangi pokok. Misalkan plafon pengajuan KPR teman-teman disetujui 400 juta. Harga rumah 450, teman-teman udah DP 50, tinggal 400 di KPR kan. Nah, di pertengahan tahun, misalkan tahun kedua, bagi debet sisa pinjaman teman-teman misalkan tinggal 350, teman-teman punya duit 50 juta. Nah, itu bisa ditutupkan 50 juta, nanti akan mengurangi pokok pinjaman, tapi tidak mengurangi jangka waktu. Tapi tentu saja kalau pokok pinjaman ini berkurang, nanti akan diadendum. Adendum ini seperti apa? Adendum ini akan diperhitungkan kembali, dikalkulasikan kembali oleh bank sebagai lembaga penyalur KPR, berapa sih pokok bunga yang akan teman-teman bayarkan setelah teman-teman mengurangi pokok. Nah, itu mungkin akan saya bahas lebih lanjut tentang lika-liku teman-teman ini mengajukan KPR itu bagaimana di pembahasan saya berikutnya. Jika teman-teman ini tertarik dengan pembahasan KPR, silahkan komentar, pengen bahas apa, nanti akan saya bahas. Baik, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang topik pembahasan bagaimana sih cara pengajuan kredit KPR. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.